dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Siap, gerak. Beri salam. Kita sudah belajar tentang bagaimana mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks berita. Apa saja sih yang ada di dalam unsur-unsur teks berita? Halo, apa saja yang ada dalam unsur-unsur teks berita? Ya, ada one, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Dan nah, itu merupakan unsur-unsur dalam teks berita yang meliputi 5W plus H atau dikenal dengan istilah adiksi. Kalian harus tahu dan kalian harus paham ya. Oke, di pembelajaran kali ini yaitu tentang struktur dalam teks berita. Nah, kalian harus mampu dan harus bisa menelaah struktur dalam teks berita, kemudian harus bisa menelaah unsur-unsur dalam kebahasaan teks berita. Nah, di dalam struktur teks berita yang pertama adalah judul berita. Oke, perhatikan semua. Setelah judul berita, setelah teras atau berita, buku berita. Dan yang terakhir adalah berita. Nah, itu adalah struktur dalam teks berita. Kemudian dalam unsur kebahasaan teks berita. Di dalam unsur kebahasaan teks berita ada berapa banyak? Ada apa saja dalam kebahasaan berita? Iya, penggunaan verba pewarta dan verba transitif. Yang berikut penggunaan bahasa yang bersifat baku atau standar. Yang berikut penggunaan kalimat langsung, dan yang terakhir penggunaan konjungsi. Iya, hari ini kalian harus bisa menelaah unsur kebahasaan dan struktur dalam teks berita. Ratusan terpotong. Coba ke bawah. Bukan ini kan. Bukan. Nah, kemarin bukan. Nanti langsung ngomong ini. Nanti kita potong begini. Itu tadi nggak ada. Dia putus dia. Ya. Ya, halo. Warga kelas 8K yang hebat. Nah, di sini akan ibu tampilkan lagi yaitu
video. Silakan kalian simak. Aku akan mengulangnya lagi ya. Setelah kalian simak, kita akan masuk pada poin-poin berikut atau langkah-langkah berikut dalam pembelajaran.
silahkan kelompok berapa? Kelompok 4 silahkan. Unsur-unsur dalam teks berita yang meliputi adik Simba atau 5W+1 saya silahkan. Pertama struktur dulu. Pertama struktur dulu. Silakan kelompok 4 menyampaikan unsur-unsur dalam teks berita. Kelompok 4. Kalau tidak cerita sendiri. Dan apa? Jadi adalah 3 aktivitas yang para tunames berbagi motivasi, di mana kejadian di Rambung Jakarta Gol titik pembeliaran Bali. Siapa orang yang ada? Adalah Hai Mas Asian Para Games 2017 Jendi Penggabean, atlet para sportler dan peraih medali perunggu di Rambung 2016. Ini Tuan Mobil Desain terakhir atlet tenis meja dan peraih medali perunggu London Paralympics 2012 Adrian David Lucianus. Mengapa mereka mau membagi motivasi agar supaya macam bisa menulis mengapa mereka mengasih motivasi agar bisa berbagi kisah perjuangan masing-masing. Bagaimana kelompok 3 siap? Dan Langsung saja. Kelompok bagaimana? 5 Bagaimana? lanjut. Mau habis. How? Mereka bagaimana mereka membagi motivasi? Lempar ya. Lempar ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 lanjut. Unsur-unsur dalam teks berita. Siap kelompok 2 bagian terakhir. Silakan kelompok 3. Identifikasilah pokok-pokok atau isi berita 5W plus 1H atau dibilang ada Simba. 1. Itu apa? Berita berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga itu terdapat dalam paragraf utama. 2.
menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut, karena mereka sukses merebut prestasi. Terima kasih. Iya baik, yang terakhir bagian simpulan dan tanggapan silakan kelompok pertama. Kelompok ini sebentar, silakan. Silakan dari kelompok ini siapa yang mau berbicara silakan. Teks berita dan unsur kebahasaan dalam berita. Ya anak-anak, di dalam lingkup kelas misalnya, kalian juga harus memiliki atau mempunyai struktur kelas. Nah sama dengan berita, kalau di dalam struktur kelas 8K, yang pertama siapa? Iya, ibu wali kelas. Kemudian di bawah ibu wali kelas? Di bawah ketua kelas? Di bawah ketua kelas? Dan lain sebagainya, misalnya seksi-seksi, ada seksi kerohanian, ada seksi keamanan, kebersihan, kepramukaan, dan lain sebagainya. Nah, sama dengan kita belajar mengenai teks berita. Nah, teks berita juga memiliki struktur. Nah, anak-anak, struktur dalam teks berita yang pertama adalah judul berita. Judul berita. Struktur yang kedua adalah yang teras atau lead berita. Dan yang ketiga buku berita. Struktur yang terakhir dalam struktur teks berita adalah ekor berita. Nah, di dalam struktur teks berita anak-anak, yang pertama tadi adalah judul itu biasanya terletak di mana? Di awal. Iya, judul itu paling di atas. Nah, judul itu merupakan kata kunci untuk apa? Kata kunci yang mewakili isi dari seluruh berita. Nah, struktur yang kedua. Struktur yang kedua adalah temas atau lead berita. Ada yang tahu kah apa yang dimaksud dengan lead atau temas berita anak-anak? Iya, teras atau lead berita ini adalah paling sangat penting dalam berita. Dia memiliki atau dia memuat teras atau lead berita ini memuat unsur-unsur pokok dalam teks berita. Nah, anak-anak, unsur-unsur dalam teks berita yang tadi sudah disampaikan sama kamu, silahkan diulang. Unsur-unsur atau 5W+1H atau istilah lain adalah adik seimbang. Ini yang pertama apa, Nan? Yang kedua? Iya. Kelompok 3, lanjut. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima, kelompok 5. Y, and nah, itu adalah struktur dalam teks berita. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke unsur kebahasaan dalam teks berita. Kebahasaan pada teks berita yang pertama adalah biasanya ketika akan membuat atau menulis sebuah teks berita, yang pertama adalah menggunakan verba pewarta dan verba transitif. Ya, kalau verba pewarta adalah verba yang mengidentifikasikan suatu percakapan biasanya dengan kata bahwa. Sementara verba transitif ini adalah verba yang memiliki nomina, satu sebagai subjek dan yang satunya sebagai objek. Nah, ini kasih contoh ya. Kalau dalam verba
transitif. Misalnya, Yohanes mengunjungi SMP Negeri 2 Manokwari. Nah, itu termasuk dalam verba transitif. Sementara verba pewarta, Yohanes selaku ketua panitia menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa. Nah, itu adalah contoh verba transitif dan verba pewarta. Kalian harus bisa membedakan ya, bahwa kalau verba pewarta itu ada kata bahwa karena mengidentifikasi suatu percakapan. Sementara verba transitif adalah verba yang hanya memerlukan nomina satu sebagai subjek dan yang satunya sebagai objek. Jadi membutuhkan nomina. Nomina ini merupakan kata ganti orang atau kata ganti yang bisa dibendakan. Nah, penggunaan dalam unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata yang bersifat standar atau baku. Artinya bahwa ketika akan menulis atau menyampaikan berita itu harus menggunakan bahasa yang sifatnya mudah dipahami oleh membaca berita atau penikmat berita. Karena yang membaca berita bukan hanya dari kalangan pelajar, ya, dari berbagai kalangan. Jadi harus menghindari yang namanya penggunaan bahasa yang bersifat kedaerahan atau populer. Nah, itu adalah struktur ya, itu adalah unsur yang kedua. Sementara unsur yang ketiga adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya dalam teks berita itu ditandai dengan atau ada ciri karakteristik, yaitu ada tanda petik, ganda pembuka dan penutup disertai dengan penyerta. Oke, yang terakhir dalam unsur kebahasaan yaitu penggunaan konjungsi. Nah, konjungsi ini sifatnya untuk menjelaskan maksud dari berita. Nah, konjungsi yang biasanya digunakan ya dalam menulis atau bahkan dalam menyampaikan berita adalah konjungsi atau konjungsi penjumlahan. Contohnya seperti apa? Seperti apa? Ketika, setelah, awalnya dan akhirnya. Nah, anak-anak itu merupakan unsur kebahasaan dalam teks berita. Kalian bisa paham? Sudah bisa dipahami? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari apa yang tadi Ibu sampaikan, ada yang mau menanyakan tentang struktur dalam teks berita dan unsur kebahasaan dalam teks berita? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin menanyakan? Kenapa tidak bertanya? Nanti Ibu yang bertanya ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Anak-anak, di sini ada tugas yang harus kalian selesaikan hari ini juga ya. Nah, Ibu bagi di dalamnya ada contoh teks berita, kemudian ada poin-poin yang perlu kalian kerjakan. Iya, satu kelompok.
nanti Ibu akan menunjuk untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji. Ya, silakan. Kemudian dari kelompok mana? Katakan nama anggota kelompokmu. Teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur berita. Judul berita 3 atlet Asia. Teras 1 lead berita. Baru sebanyak 3 atlet ASEAN para gamer menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga. Di berita dan peraih Mas ASEAN para gamers 2017 di Jeddah. Ekor berita terakhir atlet tenis meja dan peraih medali perunggu. Halo, kelompok lain mendengar tidak? Oke, diulang dengan volume suara yang keras ya. Diulang dari awal. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur berita. Judul berita 3 atlet ASEAN. Teras 1 lead berita. Kebayoran baru sebanyak 3 atlet ASEAN para gamers menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga. Tubuh berita resmi dan peraih emas ASEAN para gamers 2017 Jendi pengambil. Ekor berita terakhir atlet tenis meja dan peraih medali perunggu. Sudah dengar kan? Sudah, oke baik. Silakan ditanggapi tapi sabar diselesaikan dulu atau dilanjutkan ke Aspek poin berikutnya. keresahan yang pertama, verbal transitif. Olahraga hingga sukses merebut prestasi di hadapan para games di hadapan para karyawan bank swasta. 2. Verbal pewarta. Mereka berbagi kisah perjuangan masing-masing. Mereka penggunaan bahasa yang bersifat standar baku. Salah Hajo Bintoro mengatakan para atlet ASEAN para Games 2018 di Indonesia. Keempat, penggunaan kalimat langsung. Seluruh atlet di tas Indonesia terlibat dalam ajang Indonesia 2018 ASEAN para Games meraih prestasi terbaik. Yang kelima, yang berikut penggunaan konstruksi menceritakan 3 atlet para Games meraih medali emas. Oke, sudah. Struktur dan unsur kebahasan saja ya. Oke, silakan. Dari kelompok lain menanggapi silakan. Dari tampilan kelompok 5. Tadi simak tidak? Tadi ada yang simak dengan baik tidak? Dengar dengan baik tadi tidak? Iya. Apa yang dipresentasikan oleh kelompok 5 tadi
Silakan kelompok lain. Kelompok 1 ingin menanggapi. Kelompok 1. Kelompok WNI kelompok 2. Halo, kelompok 4. Silakan kelompok 5. Ingin ditanggapi apa yang disampaikan tadi kelompok 5? Silakan. Atau diulang? Diulang dulu. Ya, diulang struktur kebahasaan. Kelompok lain simak dengan baik kemudian ditanggapi. Silakan kelompok 5. Diulang strukturnya saja. Struktur berita, judul berita, 3 akreditasian, Tera 1 lead berita. Kebayoran baru sebanyak 3 akreditasian. Para gamers menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga. Judul berita, Paswing dan peraih emas ASEAN. Para gamers 2017, Jendi, pengamben, ekor berita, terakhir atlet tenis meja dan Oke, stop. Ada kelompok yang ingin menanggapi? Silakan. Ada kelompok yang ingin menanggapi? Ada? Kenapa tidak ada yang menanggapi? Di situ jelas sekali kan? Bagaimana struktur dalam teks berita? Sesuai dengan yang tadi Ibu jelaskan di awal. Ada yang ingin menanggapi? Silakan kelompok 3. Ayo, Gel. Silakan jawabannya. Bukan bertanya, tanggapi. Saya perlu bertanya lagi ya. Silakan, ada kelompok lain. Ayo. Ya, silakan kelompok 3. Pandu, silakan. Ya. Baik, kelompok lain siap dengar, simak. Saya dari kelompok 3 memberikan bahwa di dalam ekor beritanya itu terdapat dalam paragraf 4. Tapi terlihat di paragraf 4 itu. Ya. Menurut kelompok 3 silakan yang mau diperbaiki. Diperbaiki untuk kelompok 5 itu ekor beritanya itu terdapat dalam paragraf 4. Kemudian terasnya dari mana sampai mana? Dari Sabang sampai Merauke. Terasnya itu terdapat dalam paragraf pertama. Terus tubuh beritanya itu terdapat dalam paragraf 2 dan 3. Dibaca, tidak usah menyebutkan paragraf. Judul Ya. beritanya itu 3 atlet ASEAN Para Games berbagi motivasi. Terus teras dan atau lead beritanya itu terdapat dalam paragraf 1. Tribun.com Kabayoran Garut. Sebanyak 3 atlet ASEAN Para Games menceritakan kisah mereka berjuang bergelut di dunia olahraga. Tubuh beritanya terdapat dalam paragraf 2 dan 3. Atlet yang menceritakan kisah inspirasi itu antaranya atlet para swimming dan peraih emas ASEAN Para Games 2017 dan mereka berbagi kisah perjuangan masing-masing. Ekor beritanya terdapat dalam paragraf 4. Kepala Divisi Hubungan Internasional Nasional Paralimpik Komites Sukanti Harjo Bintoro mengatakan para atlet ASEAN Para
kasih semua hasil kerja anak-anak akan dinilai. Ya, penilaian ibu yang pertama adalah sikap, satu diskusi, kemudian bagaimana ada kerjasama, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan tentang hasil yang tadi sudah dituangkan dalam kolom-kolom pada kertas yang sudah dibagikan. Terima kasih anak-anak hebat, selamat siang.